Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, saat itu baginda Rasulullah SAW jatuh sakit begitu lama, sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah sekian lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya yang terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya ilah yang layak disembah?" Dan para sahabat pun menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian bersabda Rasulullah SAW, "Persaksikanlah ya Allah, sungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Dan tidak ada satupun dari para sahabat yang menjawabnya, hingga Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat sekaligus mantan preman sebelum masuk Islam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW menjawab, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat betul ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Akan tetapi cambuk tersebut tidak mengenai belakang kudanya, namun justru mengenai pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, lalu Rasulullah SAW berkata, "Sungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang sangat agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" sahut salah seorang sahabat. Namun Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengambilkan cambuk di rumah Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada yang sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjaklah dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mukul, kulah aku putrinya." Bilal menjawab, "Sungguhnya ini adalah urusan antara Rasulullah dengan Ukasyah." Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah.
Setelah mengambil cambuk itu, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku." Ukasah pun tak menghiraukannya. Lalu Ukasah tetap menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau engkau hendak memukul, pukullah aku. Dulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat ingin membunuhnya. Itu dulu, namun sekarang tidak akan kubiarkan seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Namun Ukasah tetap tidak menghiraukan perkataan Umar. Kemudian Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasah seraya berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah." Ukasah pun tetap tidak menghiraukannya. Dengan wajah yang garang, Ukasah semakin dekat ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW." Dan sekali lagi Ukasah tidak menghiraukan permintaan kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat pun sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa lama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas kursi, sedang aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah wahai Rasulullah." Para sahabat pun semakin geram dibuatnya karena kelakuan Ukasah yang semakin lancang kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengindahkan permintaan Ukasah tersebut. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah SAW, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadamu." Dengan cepat Ukasah langsung mendekat menuju Rasulullah SAW, dan cambuk yang di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya dan sejadi-jadinya. Sambil menangis Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka di atasnya. Seumur hidupku aku sangat bercita-cita dapat memelukmu wahai Rasulullah. Maka inilah saatnya kesempatanku untuk memelukmu wahai kekasihku ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun tersenyum seraya berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah." Para sahabat pun tidak bisa menahan tangis karena begitu terharunya dan irinya kepada Ukasah yang dapat memeluk kasihnya Rasulullah SAW. Itulah kisah Ukasah yang sangat beruntung
dapat memeluk Rasulullah SAW. Dengan berpura-pura ingin membalas, ingin mencambuk Rasulullah, dia menggunakan kesempatan itu untuk dapat memeluknya. Semoga kita semua dapat berkumpul dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.